Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadiran Allah Rabbuna Jalla fi'ula yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada malam yang dirahmati oleh Allah ini kita kembali di halaqah ilmu. Mestilah kita ingat apa yang senantiasa menjadi kebaikan dalam hidup kita adalah ketika kita mewujudkan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang diberikan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala berikan kefaqihan, kepahaman dalam agama ini. Syaratnya adalah paham dalam agama ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan syarat orang hebat, orang-orang pilihan, tokoh-tokoh di masa jahiliyah itu baik, tokoh-tokoh pilihan itu syaratnya adalah kefaqihan, paham dengan agama ini. Kata Nabi, khiyarhum fil jahiliyah khiyarhum fil islam idza faqahu. Manusia-manusia pilihan di masa jahiliyah sebelum Islam, sebelum memeluk agama ini, adalah manusia-manusia yang juga menjadi orang-orang pilihan. Tokoh-tokoh di masa jahiliyah juga menjadi tokoh-tokoh hebat di masa Islam. Tokoh-tokoh yang terpandang di masa jahiliyah menjadi juga orang-orang terpandang di dalam Islam. Syaratnya idza faqahu, apabila mereka paham dalam agama ini. Ajib. Dalam lafaz lain idza faqih, itu membuktikan bahwa tidak cukup hanya sekedar hijrah,
Mungkin tokoh hebat hijrah, artis hijrah, dan siapapun yang hijrah tidak cukup, sebab syaratnya idza faqihu, syaratnya adalah apabila mereka paham dalam agama ini. Untuk itulah kita senantiasa tafaqquh. Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala menyebutkan satu syair dalam Ta'limul Muta'allim, tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi. Pelajarilah agama ini, karena sesungguhnya mempelajari agama ini adalah seutama-utama penuntun ilal birri wa taqwa, menuju kebaikan dan ketakwaan, dan ia adalah wa'adalu qasidi, semulia-mulia tujuan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kajian kita yang dirahmati oleh, pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah pembahasan tentang satu sosok manusia mulia yang menjadi teladan kita. Allah Ta'ala gambarkan sosok ini dalam firman-Nya di surah An-Nahl, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah satu umat. Padahal Ibrahim hanyalah seorang diri. Allahul Musta'an. Di saat seluruh umat manusia tenggelam dalam kemusyrikan, lalai dalam kemaksiatan, rasa takut yang ada pada hati mereka hanyalah takut terhadap hilangnya perkara dunia, sementara mereka durhaka kepada Allah. Tidak ada yang berani mengangkat kepala untuk membela kebenaran. Di saat itulah Ibrahim berani mengangkat kepala, memproklamirkan ketauhidan, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Di saat tidak ada yang berani pada takut, Ibrahim alaihi salam, walaupun hanya seorang diri di tengah-tengah umat tersebut, berani menunjukkan kalimat tauhid, li'a'la li kalimatillahi hiyal ulya, litakuna kalimatallahi hiyal ulya, untuk mengagungkan, meninggikan kalimat Allah itu menjadi tinggi. Walaupun seorang diri, maka untuknya berhak disematkan satu nama yang mulia, ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim adalah satu umat. Allahu Akbar. Makna ummah dalam Al-Quran ada dua. Satu, seorang pemimpin, seorang qudwah, teladan yang layak untuk kita teladan, yang layak untuk kita contoh. Dan Ibrahim bukanlah sekadar Abul Anbiya, bapaknya sekalian para nabi, karena keturunan para nabi. Tidak, tapi Ibrahim adalah tokoh yang menegakkan tauhid di tengah-tengah ujiannya yang begitu berat. Makanya nanti kita akan lihat bagaimana keutamaan Nabiullah Ibrahim disebut dengan Al-Khalil. Allahu Akbar, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna yang kedua, ummah berarti seseorang yang memiliki sifat-sifat mulia yang biasanya tersebar di banyak orang. Sifat-sifat mulia di kalangan umat tersebut, karena pada diri seseorang anak manusia tentulah ada kebaikan dan ada kekurangan, ada plus dan minusnya. Di sini titik kelebihannya, ternyata di situ titik kekurangannya. Dan kebaikan-kebaikan yang ada pada umat, pada tokoh-tokoh yang ada di tengah-tengah umat itu, ada pada diri Ibrahim alaihissalam. Maka wajar Allah Ta'ala katakan, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah satu umat. Allah Akbar. Sebaliknya,
Ada orang-orang kelompoknya banyak, jumlahnya besar, tapi bagaikan buih tak diperhitungkan. Kausa isail, bagaikan air buih di tengah lautan, tidak dipandang. Allahul musta'an. Itulah kehinaan yang akan menimpa siapapun yang tidak kembali kepada jalan Rabbnya. Mereka walaupun banyak tidak berani menunjukkan tauhid, mensyiarkan agama Allah, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak layak disebut dengan sifat satu ummah dengan segala keutamaannya. Dulu Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, Syekh Ali Hasan pernah berkisah. Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, ketika beliau rihlah ilmiah ke negeri Yaman, yakni Syekh Ali Hasan, beliau dapati bagaimana seorang alim Ahlus-Sunnah di sana menceritakan tentang perjuangan Syekh Mubil. Seakan-akan Syekh Mubil hanya seorang diri ketika itu menjadi seorang Ahlus-Sunnah wal Jamaah yang menegakkan tauhid dan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk orang yang seperti itu, itulah sabda Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha bi an la yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti setelahnya. Allahu akbar. Inilah Ibrahim, tokoh Nabiullah yang menjadi teladan yang kita sejenak tadabburi kisahnya pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala sematkan gelar kemuliaan untuk dirinya, bukan tanggung-tanggung. Ialah Khalilullah, kekasih Allah, di mana Allah Subhanahu wa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, fa innallahi ta'ala qad ittakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil diriku, telah menjadikanku sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya, kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Ibrahim juga Allah taala jadikan sebagai kekasihnya. Allahu akbar. Dan di dalam sejarah peradaban umat manusia ini, ada dua orang saja manusia yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Khalil. Pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar. Manusia yang luar biasa. Kemuliaannya sudah Allah sebutkan di dunia. Wajar di hari akhirat kelak Ibrahim alaihissalam diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan riwayat dari Nabi, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla kama khuliqu. Nanti di hari akhirat kelak, di mana manusia dibangkitkan, dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi tanpa alas kaki. Walaupun hari ini ibu-ibu banyak sandalnya di rumah, nanti di hari akhirat akan dibangkitkan semua kita dalam keadaan kondisi apa? Tidak punya alas kaki, bahkan tidak berpakaian alias telanjang bulat, dan belum pula disunat ghurlah sebagaimana mereka diciptakan. Allahu akbar. Lalu Nabi menyebutkan firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami telah menciptakan penciptaan pertama dulu, kami akan bangkitkan, kami akan ulangi mereka seperti itu. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sungguh itu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Lalu Nabi mengatakan, wa awwalu man yuksa minal khalaiq
Ibrahim. Dan orang yang pertama kali akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ibrahim alaihissalam. Ajib. Sebuah kemuliaan yang Allah taala berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wajar kemuliaan itu beliau dapatkan. Karena dalam sejarah perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim, beliau diuji dengan ujian yang tidak tanggung-tanggung. Begitulah hidup ini. Hidup ini penuh dengan ujian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menyebutkan hidup manusia ini betul-betul penuh dengan ujian. Ahasiban nasu ayyitraku, apakah mereka manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja? Ayyaqulu amanna, mereka mengucapkan kami beriman, lalu Allah biarkan? Tidak. Wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji dengan ujian-ujian berat, diuji dengan ujian-ujian besar. Itulah kehidupan, kadang datang silih berganti, beruntun tak henti-henti. Tapi itulah ujian, semakin tinggi maka akan semakin besar pula angin yang akan menimpa. Inilah yang ada pada di Ibrahim alaihissalam. Namun sebenarnya bukan ujian saja yang menjadi tolak ukur, sebab ujian hidup akan senantiasa ada. Bahkan bukan hanya pada orang-orang yang beriman ujian itu datang, pada orang-orang yang hidupnya fasik, kelalaiannya luar biasa, dia tidak peduli dengan ketaatan kepada Allah, ia pun diuji. Namun itu disebut dengan apa? Musibah, atau yang lebih tepatnya itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bukanlah ujian, bukanlah musibah itu yang menjadi tolak ukur, tapi adalah lulus tidaknya kita dalam ujian. Banyak yang ikut ujian, tapi ada yang tidak naik kelas. Maka yang terpandang terpuji adalah yang naik kelas, apalagi dapat juara. Kan ya? Inilah yang ada pada diri Ibrahim alaihissalam, diuji dengan ujian yang berat. Coba lihat, beliau diuji dengan seorang ayah yang kafir, dan ia sangat mencintai ayahnya. Namun ayahnya justru bukan sekedar kafir, tapi memusuhi dakwahnya dan mengusirnya. Coba bayangkan, sekiranya kita hari ini Allah berikan hidayatut tauhid, hidayatut sunnah, keluarga kita menentang kita, bukan orang lain, tapi ayah yang membesarkan kita menolak dakwah kita, benci kepada kita, menghasut suku kita, menghasut masyarakat kita, menghasut kawan-kawannya, menghasut kaumnya untuk menentang kita. Itulah ujian Allah, ujian yang diberikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah. Lihatlah nanti bagaimana dakwahnya Ibrahim alaihissalam tidak diterima di kaumnya. Allahul musta'an. Ibrahim alaihissalam kemudian diuji lagi dengan meninggalkan kampung halamannya, bahkan dimusuhi oleh seluruh penduduk negerinya. Maka kebenaran dakwah bukanlah dipandang dengan banyaknya pengikut, tapi dipandang dengan betulnya cara dalam berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakan hai Muhammad, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu. Dan lihatlah ikhwan, ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, harus meninggalkan putranya setelah sekian puluh tahun, 80 tahun tak kurang. Ibrahim tidak memiliki seorang anak pun, baik pun putra ataupun putri. Ya. Dan akhirnya Allah Ta'ala karuniakan seorang anak.
Sehingga akhirnya ya ikhwan, lahirlah putra beliau yang bernama Ismail, seorang anak yang baik, belum lagi usia dewasa, masih usia remaja yang tengah tumbuh kembang. Saat usia enak-enak dipandang oleh seorang ayah, ia terpaksa berpisah dengan anaknya dan meninggalkan kota Mekah. Masa kecil itu, afwan, di masa kecilnya, belum remaja lagi. Remaja itu disembelih. Ini tidak terpisah. Kalau terpisahnya itu di usia anak-anaknya, masih kecil, terpisah dengan anaknya. Nanti kita sebut sedikit kisahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atas perintah dan petunjuk Allah Rabbul Alamin. Dan ditinggalkan di Mekah, negeri yang tandus. Lihat pula Allah uji di saat usia remaja. Kalau tadi di usia kecil yang gemas kita melihat anak seusia itu, balita, sekarang usia remaja, tengah tumbuh kembang. Tapi Allah Ta'ala uji untuk menyembelih putranya, tidak tanggung-tanggung Ismail alaihissalam. Ia lulus dengan segala ujian yang Allah Ta'ala berikan. Sungguh manusia ini bisa lebih mulia daripada malaikat ketika imannya meningkat, ketika ia lulus dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan. La ilaha illallah. Tapi manusia ini lebih hina dari yang hina ketika hawa nafsunya tidak dikalahkan oleh iman yang ada di hatinya. Allahul musta'an. Wajarlah ya ikhwan, setiap kali salat kita disyariatkan membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini doa, ya Allah, berilah tambahan sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau berikan pula sanjungan kepada Ibrahim. Allah gandengkan, Allah sebutkan setelah Nabi ajarkan kita doa ini, setelah nama Nabi kita tercinta, nama Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya engkau maha terpuji ya Rabb dan maha mulia. Berikanlah keberkahan kepada Muhammad, tambahan kebaikan sebagaimana engkau berikan tambahan kebaikan kepada Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Allahu Akbar. Ini ya ikhwan, bentuk-bentuk dalil yang menunjukkan keutamaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tentulah sedemikian besar keutamaannya dan menjadi syariat bagi kita untuk menyebut nama beliau setelah nama Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap salat kita. Ini memberikan fawaid kepada kita. Sejarah Nabiullah Ibrahim tak boleh kita lewatkan begitu saja. Bahkan sejarahnya tidak hanya boleh dikenang-kenang saja. Kalau begitu ia akan hanya menjadi kenang-kenangan belaka. Namun sejarahnya harus menjadi sebuah panduan menapak kilas kemuliaan yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka coba sejenak pada waktu yang singkat ini, dengan ilmu saya pula yang terbatas, kita kembali coba melihat ya ikhwan, sejarah Nabiullah Ibrahim dengan perjuangannya yang menakjubkan ini. Dan kalau berbicara tentang pujian-pujian terhadap Nabiullah Ibrahim, tak cukup hanya itu. Di dalam Al-Quran Allah puji dengan pujian yang lain. Beliau disebut dengan kana bi hafiyya. Beliau adalah seorang yang baik kepada aku. Ya.
Ini ungkapan Ibrahim, bukan. Tapi ungkapan Allah Ta'ala yang lain tentang Ibrahim adalah inna Ibrahim la awwahun halim, dan seterusnya banyak pujian-pujian Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Sekarang coba kita lihat di manakah Ibrahim berada. Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dilahirkan dan dibesarkan di kota Babylon, kota Babil, yang kini merupakan salah satu kota bersejarah di negeri Irak sana. Berarti kalau pergi belajar ke Irak kan Omar kan? Kemudian Nabiullah Ibrahim pun berdakwah kepada kaumnya. Disitulah ia mulai perjalanan dakwahnya. Tapi apa yang terjadi? Allahul Musta'an. Ibrahim diangkat menjadi nabi di sana, di kampungnya, di negerinya. Dan dia mulai pula dakwahnya di negerinya. Dan memang dalam sejarah berdakwah di negeri sendiri beda beratnya dengan dakwah di negeri orang. Buya Hamka itu pernah membuat tulisan, ya. Beliau kan lahir di tanah Minangkabau, tapi berdakwah di Jakarta. Beliau pun mengukir dengan kata-kata indah, ya. Hujan emas pun di negeri orang, hujan batu di negeri kita. Mana yang lebih elok? Lebih elok lah hujan batu di negeri awak. Dan beliau menggambarkan, Masya Allah, tentang kerinduan dirinya terhadap kampung halamannya. Ini juga yang dinasihatkan oleh Buya kita, Hafizahullah wa syafahullah, Buya Damdami, ya. Dakwah di kampungmu sendiri. Allahu Akbar. Bahkan ada ustaz yang terkenal, ketika beliau jumpa di Jakarta, dan asal ustaz itu dari pulau yang lain, beliau nasihatkan, balik kamu ke kampung, katanya. Ajib. Beda ceritanya ya ikhwan. Apa yang dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berarti kita tidak boleh berdakwah di negeri orang. Tidak, dimanapun kita berdakwah bolehlah. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan, munaya minad dunya ulumun abuthuha wa ansyurha fi kulli badin wa hadiri, du'aun ilal qur'ani wa sunnanil lati tanasa rijadun dzikraha fil mahadiri. Cita-citaku atas dunia menuntut ilmu dan menyebarkannya ke kampung dan kota. Boleh, bukan tak boleh dakwah di kota. Mengajak manusia kepada Quran dan sunnah yang telah dilupakan oleh manusia di zaman ini. Dimanapun rezeki kita ada, dimanapun Allah Ta'ala takdirkan kita ada, bolehlah berdakwah di sana. Namun yang perlu kita ingat, sering-sering saya katakan, Buya menasihatkan kita dengan beberapa ayat. Satu, ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu, berarti dirimu dulu, ibda' min nafsik, kemudian keluargamu dari siksa neraka. Kemudian wa anzir ashiratakal aqrabin, dakwahkan keluarga-keluarga terdekatmu. Maka berbicara tentang dakwah di kampung, kita berbicara tentang dakwah kepada orang tua kita, dakwah kepada keluarga kita, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita semasa kita kecil, atau berdakwah kepada orang-orang yang berbuat baik dan pergaulannya elok dengan ayah dan emak kita. Bukankah di antara bentuk berbakti kepada ayah dan emak sepeninggalannya adalah berbuat baik kepada orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya? Disitulah pentingnya kita berdakwah di kampung kita. Satu hari di ruang tamu Masjid Al-Barakah di Rojak sana, kami sedang mengunjungi Ustazuna Batul Salam hafizahullah ta'ala. Setelah bercerita tentang dakwah, dan beliau pun menyebutkan, saya disinilah kampung saya, dan beliau berdakwah di kampungnya, di kampung tengah Bumi Celengsi sana. Dakwahnya berkah. Allah Ta'ala takdirkan dari Bumi Celengsi
Masjid Al-Barakah, cahaya sunnah itu mereka, Masya Allah, sampai cahaya itu terang ya di Nusantara ini. Bahkan masyarakat dunia yang mengerti dengan bahasa Indonesia. Barakallahu fikum. Silakan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dakwah ilallah dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan kepada siapapun dimanapun kita berada. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kalian ada orang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Nabiullah Ibrahim dikenal banyak melakukan perjalanan, dan setiap perjalanannya beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulai kisah dakwahnya di kotanya, di Babil. Karena di sana beliau diangkat menjadi nabi, dan beliau secara khusus mendakwahkan ayahnya terlebih dahulu, dan tidak ada satu pun dari mereka yang beriman. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala ceritakan ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa idz qala Ibrahim li abihi, dan ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Tapi ya ikhwah, bahasa ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu di alam Nusantara ini, di mana orang negeri ini bahasanya lembut, hatinya paibuati, tang-tangi boti waknya. Ini perlu dilihat. Jangan pula nanti sampai kita, saya ikut Ibrahim. Ibrahim adalah satu umat, saya mesti jadi satu umat pula. Balik kampung, alalai diterjemahkan ayat ini. Atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ya. Apa ya jadi kok sesembahan ya? Aku bodoh kok jo ya. Apa jimat-jimat cendui kok sirik ah. Ada tengok sosek ya cendui kok. Maka yang seperti itu perlu diperhalus bahasanya. Ya, kadang saya menasihati sebagian sahabat-sahabat yang sudah pandai menulis dan usianya masih jauh di bawah kita umurnya. Tulisanmu bagus, tulisannya bagus, tapi tidak bisa diterima lembut oleh orang negeri ini. Nah, itu perlu diingat juga. Seperti misalkan antum-antum ajan baik-baik lagi awak. Tidak seperti itu ya. Karena orang tidak tahu. Tentunya dihantam-hantam tentunya. Baik. Ini penting. Cobalah dengan bahasa kita. Engkau, Anda itu dihindari. Di khutbah, di kajian, ya. Lagian siapa betul diri kita? Ini perlu diingat nih. Jadi saya bercerita seperti ini karena ini banyak yang muda-muda, tidaklah sedang mengajari kita dengan bahasa tok seperti ini untuk masyarakat kita. Ingat, penting ini. Tuh. Ibrahim alaihissalam berkata seperti itu kepada orang tuanya dengan bahasanya. Tuh, dan pas. Tapi sayang, ayah Ibrahim alaihissalam tidak menerima dakwah anaknya. Padahal Ibrahim sudah berlogika kepada ayahnya, berdialog. Nih
Kata Ibrahim alaihissalam, idh qala li abihi ya abati. Ni tengok sisi kelembutan Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya ya abati. Padahal di sini li abihi, kepada ayahnya. Apa beda abun abi dengan abati? Abi ayahku, adapun abati ayahku juga, tapi ada sisi makna kelembutan di dalamnya. Ya abati, wahai ayah hendaku tercinta. Itu terjemahan bahasa awaknya. Makanya Ibrahim alaihissalam sudah mendakwakan ayahnya dengan bahasa yang lembut. Buktinya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yu'ni anka syai'a. Kenapa wahai ayah engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak pula bisa melihat, Allahul musta'an, tidak pula dapat menolongmu sedikit pun. Ini penting. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Ibrahim senantiasa terus mengajak ayahnya. Sampai Ibrahim juga mengatakan, ya abati la ta'budu syaitan, wahai ayahku tercinta, janganlah beribadah kepada syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya syaitan kana lirrahmani, terhadap ar-Rahman senantiasa berbuat kemaksiatan. Allahu Akbar. Artinya di dalam ayat-ayat Al-Quran kita dapati beberapa ucapan Ibrahim kepada ayahnya. Itu maknanya dakwah Ibrahim buat ayahnya bukan sekali. Kadang kan awak berdakwah sama ayah, alamak seorang lainnya. Kenapa pula kita muak dengan dakwah sementara itu adalah ayah kita? Dan ini poin penting. Saya pernah mendengarkan salah seorang ustaz kita berkata, kita sedih kadang ketika kita seorang dai, kita terlambat berdakwah kepada orang tua, sehingga orang tuanya masih mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Dan yang diceritakan ustaz yang tidak baik itu merokok. Tapi jangan bohong, jika apa-apa yang merokok kamu boleh tak? Aku sedang menceritakan, ada cerita seorang ustaz bahwa ada ustaz lain yang terlambat berdakwah kepada orang tuanya, padahal orang tuanya masih merokok katanya. Itulah salah satu hikmah kalau Allah Ta'ala tidak takdirkan kita lama di negeri para ulama, pulang cepat berdakwah. Itu ya ustaz tu. Jadi sebagian ustaz ada yang lama di negeri para ulama, berboleh tahun, belasan tahun, tapi sayang ayahnya masih merokok. Jadi kau dapat ayah. Jadi itu awak kan, itu ceritanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu kita singkat. Kita tentu tidak bisa menceritakan detail tentang perkara ini. Khulasatul kalam, dakwah Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya mendapatkan penolakan, namun beliau terus berupaya dengan cara yang lembut. Tak cuma hanya dengan cara yang lembut, tetapi beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun ketika menerima pengusiran ayahnya dan kaumnya, beliau pergi meninggalkan ayahnya seraya mengatakan, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Ini penting sekali. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku. Artinya, kata para ulama, Ibrahim tidak hanya berdakwah dengan lembut, tapi juga menyentuh hati orang tuanya dengan melalui doanya kepada Allah. Namun begitulah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, namun Allah lah yang berikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Tapi tawi berdakwah tu ya kepada orang tua kita itu cobalah seperti tetesan air.
Lembut itu seperti apa? Lembut itu seperti air yang senantiasa menetesi batu sehingga batu itu pun cekung. Apa sebab batu itu bisa cekung? Satu, air itu lembut. Dua, meresap. Tiga, berkesinambungan. Tawi manawi. Lama waktunya. Air itu meresap sehingga akhirnya batu itu pun cekung. Demikianlah sekiranya seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, dakwahkan mereka. Tidak bisa melalui lisan kita, minta melalui guru-guru kita, minta melalui teman-teman kita. Di antara hal yang teringat saya, semoga Allah Ta'ala berikan merahmati ayahanda saya, ketika saya membawa Buya dakwah kelipat kain, saya bawa Buya ke rumah ayah saya. Dan di saat itu ayah saya mulai berpikir, aduh pulo dan tua-tua je paja gua ni. Artinya dakwah ini, dakwah sunnah ini ternyata ada juga yang tua-tua, nala putih janggui. Jadi kok muda janggui abu boleh kawan-kawan dan codo beliau ko la putih janggui. Lain nan tua manyanya. Itu artinya itu juga di antara yang teringat saya. Ya. Atau kajian-kajian ceramah-ceramah, kita perlu ingat ini. Ini di antara hikmah yang didapati dari kisahnya Ibrahim. Kemudian Ibrahim juga berdakwah kepada kaumnya, tidak hanya kepada ayahnya. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya? Artinya Ibrahim itu berdialog dengan kaumnya, berani tapi pakai logika. Bukan berani pakai apa ya? Pakai perasaan yang membuat orang belum apa-apa lagi, tidak masuk logikanya, akhirnya sudah menentang. Ini enggak. Logikanya dah masuk tapi tetap menentang. Allahul musta'an. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak saya kisahkan karena kita pengen ambil malam ini kisah-kisah di ujungnya. Ya, karena ini panjang saya rasakan dan saya lihat waktu tidak cukup. Dari tadi saya mikir ini mana lah kisah yang pas dan cukup waktunya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kisah apa lagi? Ibrahim alaihissalam sudah berdakwah kepada kaumnya di Babilonia, tapi sayang Babil atau Babylon yang ada di Irak sana, beliau tak berhasil dalam dakwahnya. Sabarlah kalau tak berhasil. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dulu ketika berdakwah di kota Mekah Al-Mukarramah, dakwahnya juga tidak diterima. Bahkan yang menentangnya adalah pamannya Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Musyrik di zaman itu. Allahul musta'an. Keluarga-keluarga Nabi pun sampai akhirnya kena penindasan yang luar biasa, penentangan yang luar biasa, sampai akhirnya Allahul musta'an, ujian besar, ujian berat menimpa Nabi. Istrinya wafat, anaknya dan menantunya berada di negeri orang, di negeri Habasyah ketika itu. Allahul musta'an. Pengikutnya belum sebanyak ketika di Madinah. Nabi pun pergi, terpaksa meninggalkan Mekah Al-Mukarramah karena petunjuk Allah. Sejenak meninggalkan Mekah, Nabi menoleh ke belakang dan Nabi berkata, wahai Mekah, engkau adalah negeri yang paling kucintai di muka bumi. Kalaulah bukan karena kaumku menghardiku, mengusikku, niscaya aku tak akan tinggalkan kamu. Allah musta'an. Seharusnya kalau memang kampung kita sangat membutuhkan kita, kalau memang kampung kita membutuhkan dakwah kita dengan penuh maslahat, seperti Nabi inilah baru kita pergi. Allahul musta'an. Lihat kecintaannya. Dan tengoklah begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berjaya dakwahnya di tahun ke-8 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Fathu Makkah. Allahu akbar. Dan ketika itu ya ikhwan, Allah Ta'ala takdirkan hampir-hampir tidak ada perlawanan kepada Nabi lagi bersama pasukan kaum muslimin, kecuali dari pihak Ikrimah bin Abi Jahal. Dan itu pun akhirnya kalah, ya, kalah dan ia pun lari. Allahul musta'an.
kemenangan diberikan Allah kepada kaum muslimin. Akhirnya Bilal bin Abi Rabah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata istri Abu Sufyan? Saya tidak mengira budak berkulit hitam legam ini menjadi orang mulia hari ini. Allahul musta'an. Karena dulu itulah budak yang mereka siksa, itulah budak yang mereka pandang hina berkulit hitam, tapi menjadi orang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Tengoklah ikhwati fillah, Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah ujiannya betul-betul berat, tidak tanggung-tanggung. Di antara ujian yang besar yang sering kita dengar sejak kita kecil dulu, Ibrahim dianiaya oleh kaumnya. Bagaimana penganiayaan kaumnya? Ibrahim pun Allahul musta'an dibakar. Ya, dengan nada marah dan penuh provokasi mereka berteriak, bakarlah Ibrahim dan bantu Tuhan kalian. Allah musta'an. Tanpa mereka sadari, Allah musta'an, ucapan mereka mengungkapkan pengakuan bahwa Tuhan mereka pun membutuhkan pertolongan. Bayangkan ya? Coba bayangkan, kata mereka, bakarlah Ibrahim dan bantu Tuhan kalian. Tanpa sadar mereka sudah mengatakan bahwa Tuhannya lemah dan perlu dibantu. Tapi begitulah ketika kebatilan betul-betul mengelabui otak mereka. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Akhirnya ya ikhwan, Ibrahim ditahan dulu sebelum dijatuhi hukuman bakar tersebut. Ibrahim ditahan dalam sebuah bangunan. Ya, Allah Ta'ala menceritakan qablunu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Mereka berkata, dirikanlah satu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-menyala itu. Ini sebentar ya, kita ceritakan dulu ini. Ini rasanya rugi untuk kita lewatkan. Baik. Dengan perintah itu mereka memenjarakan Ibrahim, ya, di sebuah bangunan, lalu mereka pun mengumpulkan kayu bakar. Ketika Ibrahim tahu akan dibakar, ia berkata, inni dhahibun ila rabbi sayahdini. Sesungguhnya aku pergi menghadap Rabbku, dia akan memberiku petunjuk. Allahu Akbar. Sebagian para ulama menyebutkan perkataan sesungguhnya aku pergi menghadap Rabbku maksudnya bukanlah hijrah sebagaimana ayat lain, akan tetapi maksudnya pergi bertemu dengan Allah setelah dibakar nanti. Allahu Akbar. Begitulah para dai, sejak mulai para anbiya, para nabi sampai para ulama, mereka berprinsip. Tengoklah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Allahu Akbar. Orang-orang membenci dakwah beliau, tapi beliau senantiasa kokoh, tegar. Beliau mengatakan jannati fi sadri, surgaku ada di hatiku. Andai mereka membakar kitabku, ilmu itu ada di dadaku. Andai mereka mengusirku, aku akan berdakwah di negeri tempat mereka mengusirku. Andai mereka memenjarakanku, surga ada di hatiku. Andai aku dibunuh oleh mereka, andai mereka membunuhku, aku akan bisa berjumpa dengan Rabbku. Allah Akbar. Dakwah ilallah. Maka bagi seorang dai atau penggerak-penggerak dakwah, yang dia takuti bukanlah marahnya orang, yang dia takuti adalah marah dirinya dan kebencian dirinya pada orang-orang. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan mereka mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah yang sangat banyak hingga mereka berniat membuat api terbesar yang pernah ada di dunia. Bayangkan itu, mereka ingin membuat api terbesar yang ada di dunia, padahal Ibrahim hanya seorang diri. Tapi begitulah kemurkaan mereka, dan begitulah ujian berat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mereka sangat antusias.
Sampai-sampai ada seorang wanita yang sedang sakit bernazar bahwa jika dia sembuh, dia akan membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Allahul musta'an. Begitulah ketika hidayah tidak ada pada diri seseorang. Sampai-sampai bernazar, wanita yang sedang sakit, kalau saya sehat saya nanti, saya akan carikan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Allahul musta'an. Diceritakan ada seorang nenek tua yang memikul kayu bakar di atas punggungnya. Ketika ditanya, kemana engkau hendak pergi? Ia pun menjawab, aku menuju kepada orang yang telah mencela Tuhan kita. Allahul musta'an. Nenek-nenek tu tua. Ibrahim alaihissalam tekar. Bahkan juga ada seorang laki tua yang sudah lama tidak pernah keluar rumah. Namun pada hari itu ia pun keluar rumah sambil membawa kayu bakar. Berarti godang kocik tua muda membakar Ibrahim. Allahul musta'an. Mereka ingin membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Untuk apa? Agar mereka mendekatkan diri mereka kepada Tuhan mereka, berhala-berhala itu. Nah, ini sumber masalahnya. Ketika kayu bakar telah terkumpul dalam jumlah yang sangat banyak, mereka menyalakan api yang membara, api yang berkobar-kobar sangat dahsyat, sampai mereka harus melempar Ibrahim dari kejauhan menggunakan majanik namanya, seperti ketapel besar. Tidak bisa lagi mendekat. Allahul musta'an. Baju Ibrahim pun mereka buka, lalu diletakkan di atas alat yang sudah dibuat dan dilemparkan ke dalam kobaran api. Saat Ibrahim melayang menuju api yang sedang menyala-nyala tersebut, sebagaimana yang Nabi sebutkan, beliau pun mengucapkan kalimat hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah, Dia adalah sebaik-baik pelindung. Allahu Akbar. Inilah ungkapan pernyataan yang luar biasa yang diucapkan setiap orang yang bertauhid ketika mendapatkan ujian. Kekuatan iman yang sejati terletak pada keyakinan kepada Allah Rabbul Alamin. Di saat itulah Allah pun menolong Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata, wahai api, jadilah kamu sejuk dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah. Ini api biasanya membakar ya ikhwan. Tapi untuk Ibrahim Allah Ta'ala berikan perintah khusus kepada api. Wahai api, sejuk kamu dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Dingin kamu, berikan keselamatan kepada Ibrahim. La ilaha illallah. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, tapi kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan semua orang-orang ketika itu ya ikhwan ingin membakar Ibrahim alaihissalam, ingin membakar. Tapi ada satu makhluk juga yang ikut. Ini perlu kita ingat dan perlu kita ketahui serta kita amalkan fawaidnya nanti. Di antara ya, ini kan Ibrahim ya sudah dibakar ini, sementara api kan jadi dingin. Ada sebuah kisah di sana disebutkan bahwa cecak ikut meniup dan membesarkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Cicak apa so cocak cacak cicak ikut. Rasulullah SAW pernah memerintahkan membunuh cicak. Kana yamhu ala Ibrahim alaihissalam. Dahulu cicak ni ikut meniup membesarkan api Ibrahim alaihissalam. Makanya ikhwan, Imam Ahmad juga meriwayatkan ya, di mana Syaibah menceritakan bahwa ia pernah masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha melihat tombak. Lalu beliau bertanya, wahai ummul mukminin, apa fungsi tombak ini? Aisyah menjawab, kami menggunakannya untuk membunuh cicak.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kami bahwa ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, tidak ada makhluk yang tidak berusaha memadamkan kecuali cicak. Makhluk-makhluk yang lain berusaha ingin memadamkan. Maka kata Nabi, tidak ada makhluk yang tidak berusaha memadamkan api itu kecuali cicak. Cicak justru meniup api agar semakin membesar. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Semoga Allah Ta'ala merahmati ayahanda saya rahimahullah Ta'ala. Di rumahnya ada, itu selalu tuh, ada kayu pelocak. kayu. Nah, kayu kecil sebesar inilah, sebesar telunjuk. Itu selalu itu datang cocok, tak bunuhnya cecak tuh. Sering itu, banyak saya tengok mati cecak tuh di tangan beliau dengan kayu pelocak nih, apa bahasa Indonesia nih. Ya, kayu pelecut itu. Sebesar telunjuk atau lebih besar dari itu. Ini penting ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sekarang coba kita lihat. Saya cepat-cepat ya. Kasih saya waktu dulu ya, ingin menambah kisah ini biar kita sampai kepada faedah-faedah kisah ini. Nabi Ibrahim sudah kita lihat dakwah sedemikian berat. Allahul musta'an. Ya. Allahul musta'an. Sebentar, tentang cicak itu salah satu alasannya. Kedua, ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biqatil waza' wa sammahu fuwaisiqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, beliau memerintahkan membunuh cicak dan Nabi menamakannya dengan fuwaisiq. Fuwaisiq itu adalah hewan yang mengganggu, memberikan mudarat. Jadi itu alasan keduanya. Jadi dua alasan nih. Satu karena ikut meniup api kepada Ibrahim, yang kedua adalah hewan di antara hewan yang mengganggu. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dalam sejarah hidup Ibrahim alaihissalam terdapat juga episode penting ketika beliau berhadapan dengan Raja Numrud bin Kan'an. Ada yang menyebut Namrud, ada Numrud. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sebagian berpendapat bahwa ya, perdebatan antara ini terjadi setelah Ibrahim dibakar dan setelah selamat dari api. Kemudian dibawa menuju Numrud. Jadi pertemuan ini sebelum Ibrahim diusir dari Babilonia. Ini masih di Babilonia ceritanya. Akhirnya Ibrahim ketika itu pun berdakwah kepada Numrud ini mengaku pula dia bisa menghidupkan. Dan saya tidak menceritakan kisah ini sekarang. Lanjut ceritanya, Ibrahim alaihissalam pun akhirnya meninggalkan Babylon ini. Ibrahim diusir oleh Raja Numrud. Saat tiba diusir nih, kan diusir oleh Raja Namrud nih. Apa sebab? Begini, Allah musta'an. Jadi Allah Ta'ala mengirim seekor lalat atau nyamuk yang masuk ke dalam hidung Numrud dan tinggal di dalam tubuhnya. Lalat tersebut tinggal di kepalanya selama 400 tahun dan selama itu pula kepalanya dipukul dengan padu. Setiap kali kepalanya dipukul, rasa sakit berkurang. Orang yang paling berberas kepesian kepadanya adalah orang yang memukulkan kedua tangannya dan memukul kepalanya. Itu yang didapati oleh Raja Numrud ini. Raja sombong ini, Allah mengazabnya selama 400 tahun namanya. Allah membinasakan, Allah menghukumkannya dengan cara yang hina karena seekor hewan yang kecil, lalat, seekor lalat atau nyamuk. Nah, jadi di lain sisi Ibrahim alaihissalam diusir oleh Raja Numrud ini. Akhirnya dia mati dalam keadaan terhina. Ketika Ibrahim sudah diusir, beliau pun meninggalkan Babilonia dan pergilah beliau ke negeri Haran. Namanya Haran. Di dalam perjalanan menuju Haran di perbatasan negeri Syam dan Turki. Jadi perbatasan negeri Syam dan Turki, ada satu tempat namanya Haran. Ya. Lalu beliau di situ bertemu dengan Nabi Lut alaihissalam dan ketika itu belum jadi nabi. Ya. Akhirnya mereka ini ikhwati fillah, bukan bertemu di sana. Ini di saat keluar itu beliau ditemani oleh Lut alaihissalam karena ada hubungan mereka ini. Ada hubungannya. Akhirnya Ibrahim alaihissalam mendakwakan Lut
Lut ini, dan dia pun beriman. Dia pun beriman. Jadi akhirnya Ibrahim menuju Haran. Ketika itu Lut kawannya. Lut pun berpisah. Ibrahim pergi menuju Haran antara negeri Syam dan Turki, sementara Lut berangkat menuju Syam di daerah Sodom. Akhirnya dikenal nanti kaum Sodomi, karena nama daerahnya Sodom. Sodomi itu Nabi Lut alaihi salam. Jadi masih ada hubungannya. Taib, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ketika Ibrahim berada di Haran, saat itu beliau pun mendapati kaum musyrikin lagi di sana. Kalau kaumnya tadi menyembah berhala, dan di sini di Haran masih lagi menyembah benda-benda langit. Maka inilah kisah yang sering kita dengar, Ibrahim mencari Tuhan. Sebenarnya bukanlah kisah Ibrahim mencari Tuhan, tapi adalah kisah Ibrahim berdialog dengan kaumnya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Rabbku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Ini kisah dialognya Ibrahim alaihissalam dengan kaum yang menyembah benda-benda langit tersebut. Jadi ini dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan, Nabi Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan, tidak mencari Tuhan, tapi itu dialog dan dakwah beliau kepada Ibrahim kepada beliau, dan beliau berkata kepada kaumnya, akhirnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Sungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Ini ceritanya. Jadi beliau ingin mendakwahkan kaumnya. Baik, dengan berdialog. Jadi bukan Ibrahim mencari Tuhan, tidak. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Namun akhirnya Ibrahim juga diusir oleh kaumnya dari Haran. Diusir lagi. Allahul musta'an. Begitulah dakwah Ibrahim. Seketika perjalanan Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah. Dan ketika di Haran ini, Ibrahim alaihissalam Allah Ta'ala berikan karunia, di mana beliau diberikan istri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ibrahim di Haran, beliau menikah dengan Sarah. Itulah istri pertamanya, bernama Sarah. Maka di saat itu Ibrahim pergi ke Mesir. Dalam perjalanannya ke negeri Mesir, maka bertemu pula dengan raja di sana. Siapa raja itu? Ya, kita sebut dengan Raja Fir'aun. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Raja itu kesukaannya apa? Mencari perempuan yang sudah dipersunting atau diperistri oleh orang lain. Karena menurut dia, wanita cantik adalah wanita yang sudah dipilih orang. Kalau lu laku alun jole anca alenya. Jadi kalau belum laku, belum dinikahi orang, itu belum jelas cantiknya. Jadi dia nyari yang cantik. Yang cantik itu yang sudah diperistri orang. Itu pula selera dia. Kemaksiatan, kebejatan yang dia buat. Allahul musta'an. Beda dengan kiai yang viral-viral di Jawa gini. Allahul musta'an. Taib. Beda perangai. Taib. Tapi kemaksiatan sama. Naam. Ini kisah panjang. Khulasatul kalam, raja tersebut tidak bisa menyentuh Sarah. Tidak bisa menyentuhnya. Begitu disentuh, kaku langsung tangan kakinya. Begitu disentuh, tibu struk kali. Akhirnya dia bertekad untuk memberikan Sarah ini tidak orang sembarangan ini. Diberikannya budak. Itulah budak yang dihadiahkan oleh raja tersebut, yang bernama siapa? Bernama Hajar. Maka diberikanlah oleh raja tersebut hadiah kepada Sarah, yang budak itu namanya adalah Hajar, diberikan. Dan kebaikan Sarah pun diberikannya kepada Ibrahim alaihissalam budak ini. Dan di saat itu mereka belum punya anak keturunan sama sekali. Yang nanti kan dari Sarah ini lahir Nabi Ishaq. Lalu akhirnya
Ibrahim alaihissalam pun ya memberi istri. Jadi istri keduanya Hajar ini Allah Ta'ala karuniakan seorang anak yang baik, namanya Ismail alaihissalam. Allahu Akbar. Begitu lahir Ismail, Allah uji mereka. Allah uji. Ini ada kisah-kisah rumah tangga yang bagus dan banyak fawaidnya di sini sungguhnya, di mana Allah uji Ibrahim dengan kecemburuan Sarah. Padahal Sarah ini adalah wanita yang baik, wanita yang taat. Buktinya ketaatan yang Allah berikan karamah pada dirinya. Raja itu tidak bisa mendekat. Makanya kata para ahli ilmu, kata guru-guru kita, itulah soleha apapun wanita pasti ada kecemburuannya. Begitu ceritanya. Maka salah satu hikmahnya atas petunjuk Allah agar aman, dan Allah memberikan petunjuk kepada Ibrahim, maka dipindahkanlah oleh Ibrahim alaihissalam Hajar ini. Kemanakah beliau pindahkan? Ke daerah yang luar biasa jauhnya, sehingga Allah Ta'ala ceritakan kisah mereka di dalam Al-Quran. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi dzar'in 'inda baitikal muharram. Ya. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati, Al-Haram. Taib. Ini kisah yang ingin kita ambil. Kasih saya waktu sedikit lagi. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi ketika itu pergilah Ibrahim alaihissalam dengan Hajar. Anaknya masih kecil, Ismail. Ya, Ibrahim alaihissalam dengan Ismail, anaknya masih kecil, dibawa satu negeri, Allahul musta'an, yang betul-betul tandus. Cobalah siapapun yang pergi ke Mekah dan umrah, kita tengok itu antara Mekah dan Madinah itu terbayang. Saya pertama kali umrah itu betul-betul termenung, saya betul-betul tandus. Habis cerita gunung, bukit-bukit lah bahasa kita tu, memang batu-batu. Allahul musta'an diletakkannya ke sana. Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayat yang ada, dalam kisah-kisah yang ada, ya, Ibrahim beranjak meninggalkan, ya, begitu sampai di tempat itu Ibrahim beranjak meninggalkan. Ibu Ismail pun mengikutinya. Walau sampai situ, wahai Ibrahim, ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi? Kemana engkau hendak pergi wahai Ibrahim, dan meninggalkan kami di lembah yang alladzi laitsa fihi insun wala syai'un, tidak ada manusia dan tidak ada apapun. Kemana engkau akan pergi dan meninggalkan kami wahai Ibrahim? Faqalat lahu dzalika miraran, diucapkan ucapan ini berkali-kali. Coba bayangkan, ini Sarah, dan Sarah ini memang mengalah. Sampai para ulama, para ahli ilmu menyebutkan, guru-guru kita mengatakan, dan saya anjurkan antum mendengarkan kisah ini, dari kisah ini diceritakan oleh Ustazuna Dr. Firanda, dan beliau juga punya bukunya. Buku beliau 2 jilid tentang kisah para nabi dan kisah Nabi Muhammad SAW, 6 jilid lengkap, dan sekarang belum ada di Indonesia yang selengkap kisah itu. Taib, lengkap beliau ceritakan. Taib, ini ada fawaidnya. Jadi Sarah ini adalah wanita yang salihah, tapi datang kecemburuannya. Itu wajar. Tapi akhirnya Allah Ta'ala kan menjadikan kemuliaan pada Sarah. Itu menunjukkan dia memang orang salihah. Dan istrinya yang kedua, Hajar, banyak mengalah. Masya Allah, itu bukti ketaatannya. Makanya tidak boleh seorang istri pertama ingin minta diceraikan istri keduanya. Demikian pula istri kedua seharusnya, ya, sebagaimana yang terjadi pada Sarah sama Hajar ini, cobalah sering-sering mengalah. Barakallahu fikum. Baik. Lalu ketika itu ayyuhal ikhwah, wa ja'ala la yaltafitu ilaiha, Allahul musta'an, namun Ibrahim tidak menoleh kepadanya. Bayangkan tuh, suatu perasaan
Seperti apa perasaan dalam kondisi seperti itu ditempatkan di tempat yang tidak ada manusia, di wadin ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuh-tumbuhan sedikit pun, tidak ada manusia dan tidak ada apa-apa. Ibrahim ketika istrinya mengulang-ulang ucapannya, kemana engkau hendak pergi? Kemana bang-bang ni bahasa awak kan? Mana bang-bang abang tinggal kami di siko? Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Allahul musta'an, Allahul musta'an, Allahul musta'an. Lalu ketika itu Hajar pun berkata, Allahul ladzi amaraka bihadza, apakah Allahul ladzi amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Allahul musta'an. Apa kata Ibrahim? Ya. Lalu ketika itulah Hajar berkata, idzan la yudayyi'una, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Allahu akbar. Ibrahim pun terus melangkah meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah tandus dan sunyi tersebut. Lalu Ibrahim berdoa, wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnan. Ini doa Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Jauhi aku dan keturunanku menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas famin taba'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Allahu akbar. Allah jadikan negeri berkah. Negeri Makkah itu negeri yang aman ya ikhwan. Dalam doa Ibrahim juga Allah Ta'ala ceritakan, Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikan kami orang yang mendirikan salat. Jadikan manusia-manusia ini cenderung hatinya untuk ingin datang terus ke Mekahnya. Diberikan mereka rizki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Sehingga sekarang orang-orang berbondong-bondong pergi ke Mekah. Berapa ratus juta pun uang mau pergi haji. Sekarang kalau haji plus, haji furoda, haji yang lain, berapa banyak uang habis. Tapi orang rindu lagi, dah pergi ke Mekah sekali, nak datang lagi pergi ke Mekah. Ini doa Ibrahim alaihissalam yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kisah ini panjang ya ikhwan. Setelah itu tak ada apa-apa terlihat di sana. Hajar pun butuh mencari air. Dia carilah air, pergilah, dan itulah kisah terjadinya ya perjalanan Hajar di antara bukit Safa dan Marwah. Ditengoknya di bukit itu seakan-akan di sana ada air. Pergi ke sana tak ada pula air. Dah sampai ke bukit Marwah, dia lihat lagi di bukit Safa, mungkin di situ ada air. Pergi lagi dia ke sana. Diulang-ulanglah sampai 7 kali. Allahul musta'an. Dan itulah athar jasa perjuangan. Allah abadikan perjuangan mereka di tanah haram tersebut, di tanah yang tandus tersebut, sebagai syariat ibadah haji dan umrah berulang-ulang berlalu kecil di antara bukit Safa dan Marwah. Allahu akbar. Akhirnya ya ikhwan, ketika itu terlihatlah Hajar pun pergi kembali kepada anaknya, dan di saat itulah ya ikhwan, ternyata ya dekat kakinya Ismail alaihissalam Allah Ta'ala berikan apa? Berikan ada air yang luar biasa, dan itulah cikal bakal air Zamzam. Allahul musta'an. Dalam riwayat, banyak riwayat tentang ini, tapi lantas Jibril mengais tanah dengan tumitnya, atau dikatakan dengan sayapnya, hingga air memancar. Ibu Ismail mendatangi, mulai membuat tampungan air dengan tangannya, ditampung air, menciduk air dan memasukkannya ke geribah. Sementara air terus memancar dengan deras. Setelah itu menimpanya, menciduknya. Rasul pernah mengatakan, yarhamullahu Umma Ismail, semoga Allah Ta'ala merahmati Ummu Ismail, Hajar. Kalaulah lau tarakat Zamzam, kalaulah dia biarkan Zamzam ya begitu saja, lau lam ta'rif minal ma', kalaulah dia tidak segera menampungnya, tentulah lakana Zamzam ainan ma'ina, akan menjadi mata air yang mengalir terus sungainya. Allahu akbar. Allahu akbar. Akan menjadi sungai air Zamzam tersebut. Tapi tengok sekarang, hanya menjadi sumur. Tapi itulah air yang paling berkah di dunia.
Jangan tanya lagi berapa kadar pH-nya. Allahu Akbar. Itu air paling berkah. Di antara keberkahannya yang nyata, selain dia, apapun niat manusia yang meminumnya akan menjadi apa yang dia niatkan tersebut dengan izin Allah. Ini air Zam-Zam adalah air yang Masya Allah terus mengalir. Berapa juta manusia yang minum dari air Zam-Zam. Setiap jemaah haji, jemaah umrah membawa 5 liter pulang ke negeri mereka masing-masing. Berapa juta, tak pernah kering air Zam-Zam itu. Allahu Akbar. Ma'u Zam-Zam. Ini air Zam-Zam. Innaha mubarakatun, innaha ta'amu ta'min. Inilah air Zam yang penuh, Zam-Zam yang penuh berkah, makanan yang mengenyangkan. Air, tapi Rasul sebut makanan yang mengenyangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berlanjut kisah Nabi Ibrahim, kisah Sarah dengan Ismail ini. Ketika itu datanglah orang dari negeri Jurhum. Orang tengok di sana ada burung-burung berterbangan. Datang orang dari negeri Yaman, dari Jurhum, suku Jurhum ya. Ada tengok, menetaplah mereka di sana. Akhirnya berkembanglah di sana. Allah Akbar. Berkembang negeri itu sedikit demi sedikit. Itulah asal orang Mekah. Itu asal orang Arab. Ikhwati fillah, kisah Ibrahim, Hajar, Ismail panjang lagi. Namun yang mungkin penting kita ambil pada kesempatan ini kisah terakhir. Kasih waktu saya, ini yang terakhir. Ya. Ini kisah terakhirnya, insya Allah kita ceritakan. Ketika ada yang sulit untuk dilewatkan. Kisah Ibrahim tadi dah terakhir ya. Satu terakhir, tapi saya ringkas. Ibrahim membangun Ka'bah dengan Ismail. Ibrahim pun datang. Beliau pun mulailah ketika itu ya ikhwan. Ini bukan terakhir, satu terakhir, menjelang terakhir. Ibrahim pun datang. Lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan petunjuk Allah tentunya mereka pun membangun Ka'bah. Mereka membangun Ka'bah. Maka kalau ada yang bertanya ya ikhwan, siapakah yang membangun Ka'bah? Ada yang mengatakan sejak Nabi Adam, terus diperbaiki dengan zaman Nabi Ibrahim lagi. Kemudian mereka elokkan berdua, kadang-kadang Ibrahim berdiri, ada lurus tidak. Dibuat dengan anaknya Ismail alaihissalam. Mereka buat berdua sehingga disebut maqam Ibrahim, bekas kakinya Ibrahim dulu ketika membuat Ka'bah ini. Allahu Akbar. Ketika Ka'bah ini sudah selesai ya ikhwan, Allah Ta'ala suruh Ibrahim untuk memanggil manusia. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Dalam surah Hajj Allah Ta'ala katakan, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ikhwan, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Bagaimana pula hendak saya menyampaikan, mengumumkan kepada manusia agar pergi berhaji, agar datang ke Mekah. Kata Allah, kau umumkan saja dan saya yang akan menyampaikannya. Allahu Akbar. Dan ketika itu Ibrahim pun mengumumkannya, memanggil mereka untuk melaksanakan ibadah haji, untuk datang ke Mekah. Dan kata para ulama seperti Imam Ibnu Katsir, semua manusia yang mendengar ketika itu, itulah orang yang akan datang ditakdirkan oleh Allah untuk pergi ke Mekah. Dan orang-orang yang mendengarkannya tidak manusia yang hidup, manusia yang masih berada bibitnya dalam sulbi orang tuanya. Allahu Akbar. Mendengarkan seruan Ibrahim alaihissalam itu. Allahu Akbar. Makanya disebut memenuhi panggilan Allah. Maka wajar ketika kita pergi haji dan umrah, lafaz yang kita ucapkan adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Ada orang banyak harta, tapi mungkin dulu dia di alam rahim tidak mendengar seruan Ibrahim alaihissalam ini, sehingga tak pergi. La ilaha illallah. Nah, ini di antara hikmah ya, apa yang disebutkan oleh para ulama. Ibrahim alaihissalam ya,
membangun Ka'bah tersebut dan mengumumkannya kepada manusia. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk di antara orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru terakhir, inilah kisah di mana Ibrahim alaihissalam. Sekarang ya ikhwan, kalau kita pergi ke daerah Mina, maka di satu bukit tersebut itu disebutkan itu bukit tempat penyembelihan Ibrahim alaihissalam. Bukit tempat penyembelihan Ibrahim alaihissalam. Memang kalau kita pergi haji, maka kita akan melihat bekas-bekas sejarah yang luar biasa. Bagaimana jejak dan langkah-langkahnya luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita sudah sering mendengar bagaimana Ibrahim menyampaikan kepada Ismail yang ingin saya ambil karena keterbatasan waktu. Coba kita lihat ujian Ibrahim alaihissalam, proses penyembelihannya. Kalau cerita bagaimana Ibrahim menyampaikan kepada Ismail sudah sering kita dengar. Coba kita ulang kisah yang satu ini. Ketika itu ya ikhwan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya telah berserah diri, Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Allahu musta'an. Allahu akbar. Allah memuji keduanya. Allahu akbar. Allahu akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Disebutkan Ibrahim ketika itu sudah membawa Ismail di tempat itu, di tempat yang sudah disebutkan itu. Tidak, kata para ahli ilmu, para ulama, kita tidak tahu pasti apa betul tempat itu, tapi disebutkan di situ tempat penyembelihan itu. Di daerah Mina. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan di sana juga ada kisah, di mana kisah Iblis laknatullah, syaitan laknatullah alaih menggoda, setan menggoda Ibrahim, ya. Untuk bagaimana godaannya kita tidak tahu detailnya bagaimana godaannya, ya. Tapi disitulah disyariatkan Ibrahim, ya, ada pensyariatan, itulah syariat menyempal jamrah itu, ya. Tapi sekarang itu syariatnya bukan melempar setan lagi. Begitu dulu sejarahnya, tapi sekarang bukan melempar setan lagi. Makanya tidak boleh kuat-kuat sekali. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ismail sudah dibaringkan di atas pelis-pelisnya agar tidak melihat wajah anaknya yang kesakitan nanti tatkala proses penyembelihan berlangsung. Khawatir ia mundur dan ujian berat ini. Makanya kata para ulama, kalau ada suatu perintah tidak usah ditengok-tengok lagi agar datang ujian. Udahlah, hantam aja langsung. Cari cara agar jangan ketemu kita dengan ujian yang ada lagi. Ismail tidak melihat pisau yang tajam tersebut. Sudah dibawanya pisau untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim benar-benar akan menyembelih sang anak, dan sang anaknya benar-benar telah pasrah untuk disembelih. Betul-betul disembelih. Ya, perintahnya itu. Ya, maka Allah Ta'ala pun mengetahui kesungguhan mereka berdua. Wa nahdainahu ya Ibrahim qad sadaqta ruqya innaka kadzalika najzil muhsinin. Dan kami panggil dia, hai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Ini adalah wahyu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu akbar. Artinya Ibrahim, angkatlah tangan, hentikanlah penyembelihan itu. Sesungguhnya engkau telah menjalankan perintah dalam mimpi itu. Aku tidak perlu dengan anak. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Akhirnya wafadainahu bidzibhin azim, kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ternyata akhirnya kata Allah, wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Allahu akbar. Selamatan atas Ibrahim. Demikianlah ujian terhadap orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Ibrahim adalah hamba-hamba kami yang mukminin. Allahu akbar. Allahu akbar. Maka menjadi syariat bagi kita. Ibrahim alaihissalam diuji bukan untuk menyembelih anak, bukan dengan menyembelih anak. Ibrahim diuji dengan menyembelihan anak. Adapun kita bukan diuji untuk menyembelih anak, tapi hanya dengan menyembelih apa? Menyembelih hewan kurban. Ibrahim diuji dengan menyembelih anaknya, tapi Allah Ta'ala
melihat kesungguhannya, Allah ganti dengan kibas. Maka sekarang kita diuji bukan dengan menyembelih anak, namun dengan menyembelih hewan kurban. Siapapun yang sanggup, maka hendaklah membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata yang perlu kita ingat, membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ibrahim alaihissalam adalah kisah yang sangat panjang dan tidak semestinya kita khatamkan kisahnya dalam satu kali pertemuan. Semoga ada ustaz-ustaz kita yang terus memberikan fawaid lagi. Dan ikhwati fillah, barakallahu fikum, banyak pelajaran-pelajaran berharga. Tanamkanlah kerinduan ke hati untuk melihat jejak-jejak perjuangan Ibrahim di tanah suci sana. Dan ketika belum kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jejak apa yang bisa kita buat? Sekarang ke Mekah juga tidak. Terus ada syariat lain lagi yang Allah tidak akan memandang, ya, melainkan yang Allah taala pandang adalah iman yang ada di hati kita. Jemaah haji di sana itu mereka tidak disyariatkan menyembelih hewan kurban lagi. Tidak disyariatkan. Bahkan salat Idul Adha mereka juga tidak disyariatkan salat Idul Adha, ya. Mereka wukuf di Arafah, ya. Mereka di Mina. Terus untuk siapakah salat Idul Adha dan penyembelih hewan kurban itu? Untuk orang-orang yang tidak pergi melaksanakan ibadah haji. Allahu Akbar. Itulah. Maka upayakanlah ketika rizki kita ada untuk menyembelih hewan kurban dan melaksanakan salat Idul Adha. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga Allah taala tanamkan keimanan yang kuat dalam hati kita. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan. Semoga Allah taala memberikan kita keimanan yang kuat mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.